Feeling saya iya mau diganti. Mau diganti? Betul. Kalaupun disebut Indikasinya apa Bang? Sudah bolak-balik soalnya, tahun lalu juga kan? Oh iya udah banyak sih sebenarnya. Tapi ini kebutuhannya sih menurut saya udah mendesak lah ya. Mendesak? Mendesak. Saya punya 10 alasan untuk mengatakan bahwa sebaiknya memang Kapolri yang sekarang ini segera diganti oleh Presiden gitu. Tapi kalaupun disebut cek ombaknya saya kira bukan ke rakyat. Tapi ke lingkaran istana. Di antara mereka aja nih sebetulnya yang mau dicek nih. Siapa yang kira-kira masih setuju Pak Sigit dipertahankan tidak gitu. Sebab kita tanya nanti Bung Jayadi ya. Kalau sekiranya disurvei nih hari ini, orang lebih suka kalau Pak Sigit diganti atau tetap dipertahankan. Saya sih punya feeling mungkin 60% lebih orang mengatakan sebaiknya diganti. Oke, jadi lingkar istana yang Abang maksud siapa aja? Ya lingkaran istana ini kan banyak lah ya yang berkepentingan gitu. Untuk tetap mempertahankan yang bersangkutan gitu. Itulah kenapa kita melihat misalnya buru-buru DPR mengatakan kami belum terima surpresnya. Ya lalu pemerintah juga mengatakan hal yang sama gitu. Nah oleh karena itulah menurut saya ya di antara mereka aja nih sebetulnya yang masih ingin mempertahankan atau tidak. Kalau rakyatnya sih ya itu yang saya sebut tadi. Kalau Bung Jayadi mau lakukan survei, besok aja dilakukan survei. Saya sih hakul yakin loh ya, bukan hakul yakin. Saya punya asumsi lebih dari 60% rakyat ini mau mengatakan supaya Kapolri yang sekarang itu diganti. Saya kan acara ini saya buat di media sosial saya. Ya kan acara kita malam ini. Itu komentarnya kebanyakan mengatakan setuju diganti gitu. Jarang kita yang menemukan orang yang mengatakan sebaiknya dipertahankan. Kecuali tentu orang-orang dekat dari Kapolri ini gitu. Nah saya tadi menyebut ada sekitar 10 alasan saya untuk mendorong supaya Polri ini ganti. Perlu nggak saya bacakan satu-satu? Oke, yang paling diringkas dulu, yang paling penting, paling urgent menurut Anda. Semuanya penting. Udah 3 poin. 3 poin itu nanti tahun 2025. 2026 ini udah bertambah jadi 10. Nah yang mau 2024 dulu. Kalau 2024 itu ada 3 alasan. Alasan pertama adalah soal kali pertama dalam sejarah Republik kepolisian itu diistilahkan dengan parcok. Ya, partai coklat, kita ingat tuh 2024 yang lalu gitu ya. Nah yang kedua adalah kalau 2025 ini yang paling besar salah satunya adalah penahanan terhadap lebih dari 1000-an, bahkan mungkin 3000-an ya, aktivis yang ya kasus tahun Agustus 2025 yang lalu gitu. Saya bacakan sedikit-sedikit aja lah nanti penjelasannya ya. Satu, sudah menjabat lebih dari 5 tahun 6 bulan tepatnya sebetulnya gitu ya. 2, kesempatan untuk regenerasi di lingkaran polisi. Nah ini penting karena kalau kita tanya sekarang misalnya siapa kira-kira pengganti Pak Kapolri, agak bingung karena nggak muncul tokoh-tokohnya. Kenapa nggak muncul tokoh-tokohnya? Karena Pak Sigit sudah seperti tokoh sendiri gitu loh kira-kira. Nah yang ketiga adalah munculnya cap parcok itu yang saya sebut tadi itu ya. Yang keempat, banyaknya anggota Polri yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian, bahkan ketika putusan MK nomor 114 2025 melarang ya jabatan rangkap anggota polisi tetap berlaku dan lebih banyak lagi sejak tahun 2023 sampai sekarang. Hampir lebih dari sekitar 3000-an sampai 4000-an anggota polisi yang menjabat di jabatan sivil ya. 5, ribuan aktivis ditahan, saya sudah sebutkan itu tadi. 6, peristiwa Agustus 2025 yang lalu. Ke-7, pernyataan siap sampai titik darah penghabisan di rapat dengan Komisi 3 saat itu. Ke-8, mandeknya amanah reformasi. Saya kira undang-undang yang sekarang, undang-undang nomor 5 tahun 2026, tidak begitu banyak memuat pesan-pesan reformasi. 9, rendahnya perhatian polisi terhadap kasus korupsi, khususnya yang berada di lingkaran kepolisian sendiri. Yang ke-10, ketegangan institusional antara kepolisian dan kejaksaan. Karena ada 10, saya menyatakan memang sebaiknya diganti karena lebih banyak alasan menggantinya daripada mempertahankannya. Baik, saya ke Pak Susno. Pak Susno, ada 10 poin disampaikan oleh Bang Rey. Anda sendiri melihat apakah memang benar Kapolri harus mendesak diganti itu kata Bang Rey tadi. Anda setuju nggak? Pertama ya, saya tentunya akan jawab sebagai seorang polisi ya, mantan polisi. Jelas kita konstitusional, itu hak prerogatif presiden, yes. Kemudian yang kedua, apakah jabatan Kapolri ini adalah pejabat lembaga negara yang terlama di bidang penegakan hukum? Saya kira tidak. Yang paling lama itu Jaksa Agung. 2019. Jaksa Agung 7 tahun. Nah kemudian
dalam undang-undang untuk Kapolri memang tidak ada ketentuan selain kalau dia pensiun. Ya. Nah, tetapi ini tergantung karena ini hak prerogatif presiden, terserah Pak Presiden. Apakah yang sekarang ini presiden benar-benar mau mengganti? Saya kira ini saya sependapat dengan beliau. Ini cek ombak. Siapa yang dicek ombaknya? Ya yang berkepentingan. Kalau rakyat nggak perlu dicek lagi ya, karena rakyat ini objeknya ya. Jadi kalau cek ombak beliau sudah penelitian. Nah kalau di internal Polri saya yakin bahwa sebagian daripada junior-junior itu ingin juga merasakan gimana dia berbintang 8, 4 di kiri, 4 di kanan gitu. Nah jadi ini artinya suara-suara dari bawah memang harus begitu. Tetapi persoalannya adalah apakah saat ini tepat ganti Kapolri? Saya kira digeser sedikit. Mengapa? Kalau ini tepat ganti Kapolri, ini apa yang beredar rumor di masyarakat bahwa ada pejabat yang dekat dengan presiden menghendaki Kapolri diganti agar FA ini aman, ini akan klub gitu. Jadi presiden kalau ngecek ombak ini untuk orang istana, jangan sekarang. Kalau sekarang selesaikan dulu FA ini kepastiannya. Apalagi tanggal 18, 19 itu adalah pra-peradilan. Nah, jangan-jangan ini pergeseran. Jadi orang akan menyangka desakan ganti Kapolri ini adalah agar meloloskan FA ini berserta kroninya dari jerat hukum. Pasti ke situ. Pasti ke sana. Dan orang menduga bahwa kasus FA ini bagian kecil daripada perkara ini. Orang saja udah bertanya, kenapa perkara ini baru digeledah, disita, membuat berita acara hasil penggeledahan dan menghitung barang bukti dan membuktikan barang bukti ini asli apa palsu saja belum sempat. Hari Jumat, hari Sabtu itu hari libur. Walaupun polisi 24 jam. Kok diserahkan? Ini ada suatu kekuatan. Nah jangan-jangan nanti kekuatan inilah yang menghendaki pergantian Kapolri. Kalau soal ganti Kapolri sangat sependapat ya diganti. Tapi mungkin timingnya yang perlu dicari. Kalau sekarang pasti akan mengarahnya. Lebih banyak merugikan kalau diganti sekarang. Ya. Lebih banyak merugikan Pak Presiden kalau Ya. begitu. Tapi Anda setuju bahwa harusnya diganti. Entah minggu depan, entah minggu besok. Tunggu dulu perkembangan perkara FA.